kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami remaja dan pemuda kolom 30 akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Untuk hamba-Mu yang pada malam hari ini akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati agar boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan membaca dalam kitab Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah Pak, katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Kemudian semuanya sudah kamu mengerti kebenaran dan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Selamat malam. Tema khotbah kita pada malam hari ini yaitu anugerah yang mengubah. Dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Dan hari ini kita akan memperhatikan pesan luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai bagaimana kita diselamatkan dan apa dampaknya bagi hidup kita. Nah, pertama-tama, mengapa kita diselamatkan? Itu karena usaha kita atau anugerah Allah. Mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Mengapa kita diselamatkan? Apakah karena kebaikan kita, usaha kita beribadah atau disiplin rohani kita, atau apakah itu murni anugerah Allah? Jika kita jujur, kecenderungan manusia adalah merasa berhak atau pantas menerima keselamatan. Tapi, mari kita lihat kondisi kita yang sebenarnya menurut firman Tuhan. Keadaan manusia tanpa Kristus. Keadaan manusia sebelum diselamatkan oleh Allah dalam ayat 1-3, Rasul Paulus memulai dengan gambaran yang sangat kontras tentang kita sebelum diselamatkan. Yang pertama, mati karena pelanggaran dan dosa. Kita tidak sakit, tapi mati secara rohani. Orang mati tidak bisa berusaha menolong dirinya sendiri. Yang kedua, mengikut dunia dan dikuasai roh jahat. Hidup kita dikendalikan menurut hawa nafsu dan di bawah muka Allah. Kita hidup menuruti keinginan diri kita sendiri dan akhirnya berada di bawah hukuman Allah yang adil. Nah, jadi maksud dari ini semua, suatu kondisi yang mengerikan, tidak berdaya,
dikuasai, dan layak dihukum. Tidak ada usaha manusia yang bisa mengubah kondisi mati ini. Kasih Allah yang menyelamatkan kita. Dalam ayat 4-7, di tengah keputusan itu muncul dua kata yang mengubah segalanya, tetapi Allah. Nah, mengapa Allah menyelamatkan kita? Karena Dia kaya rahmat dan besar kasih-Nya kepada kita. Apa yang Allah lakukan? Menghidupkan bersama Kristus, atau saat kita masih mati, membangkitkan, menempatkan kita di surga. Ini adalah karya agung anugerah. Keselamatan bukan didorong oleh apa yang kita lakukan, tetapi oleh kasih, rahmat, dan kekayaan Allah. Keselamatan oleh kasih karunia dalam ayat 8-10. Inilah inti pesan Efesus yang ditegaskan kembali dalam 3 fondasi keselamatan kita. Yang pertama ada sola gratia atau grace alone, yang berarti hanya oleh anugerah. Maksudnya diselamatkan oleh anugerah, bukan hasil usaha. Ini adalah hadiah. Yang kedua adalah sola fide atau faith alone. Itu artinya hanya oleh iman. Jadi kita menerima hadiah ini melalui iman. Dan yang terakhir ada solus Christus atau Christ alone, yang berarti karena Kristus ini semua terjadi. Intinya, manusia tidak bisa menyelamatkan diri. Keselamatan adalah pemberian Allah, bukan karena pekerjaan kita, sehingga tidak ada yang bisa membanggakan diri. Kita adalah poima atau karya Allah. Dalam ayat 10 mengatakan kita adalah karya Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ingat, pekerjaan baik adalah hasil, bukan syarat keselamatan. Teman-teman, mengapa perubahan itu penting? Iman yang sejati menghasilkan buah. Iman tanpa perubahan adalah iman yang mati. Dunia melihat Kristus lewat hidup kita. Nah, ada contoh nyata yang saya mau kalian tahu. Yang pertama, orang yang dulu suka balas dendam, sekarang belajar mengampuni sesama. Yang kedua, orang yang dulu gampang marah, sekarang belajar sabar. Setelah mendengar hal itu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, jangan sombong karena keselamatan adalah hadiah. Tinggalkan cara hidup kita yang lama. Hati-hati terhadap tantangan dalam hidup yang baru. Hidup dengan hati yang bersyukur dan lakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan. Jadi, bagaimana kita menganggap anugerah ini? Kita harus mengakui bahwa kita butuh Tuhan dan membuka hati. Dan dengan hidup taat dalam hal-hal kecil dan siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Teman-teman sekalian, anugerah Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi mengubah hidup kita. Mari kita respon anugerah yang begitu besar ini dengan hati yang bersyukur dan hidup yang taat. Sebagai poima Allah yang memancarkan Kristus melalui perbuatan baik kita. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi Betapa Hatiku.